Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Presiden Joko Widodo gelar rapat terbatas membahas penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok bersenjata. Aktivitas sekolah di Yaukimo kembali normal pasca gangguan kelompok bersenjata. Ratusan ibu rumah tangga menyerbu pasar murah yang digelar Pemkab Mimika jelang Ramadan. Jumlah orang yang terjangkit demam berdarah di Mimika saat ini mencapai 119 orang. Bahkan data terakhir dari Dinas Kesehatan menyebutkan ada 1 orang yang meninggal akibat DBD. Dinkes Mimika bersama Kepala Distrik, Lurah, dan Kepala Kampung sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus DBD agar tidak meningkat di Kabupaten Mimika. Kepadatan jentik di setiap wilayah di Kabupaten Mimika rata-rata 50 hingga 60%, dan itu dinilai cukup tinggi serta rawan. Ada 119 kasus dari secara kumulatif ya. Ada 1 kasus itu dengue shock syndrome pada bulan Februari. Nah, salah satu pemicu ketika 1 kasus dengue shock syndrome, kami melakukan investigasi di lapangan. Sudah melakukan upaya bersama para kepala distrik, lurah, kepala kampung, dan sampai hari ini masih tetap jalan. Yang kita promosikan adalah pemberantasan sarang nyamuk. Itu sebenarnya salah satu upaya yang paling mudah dan murah. Saya mau mengajak kita semua di Mimika untuk menjaga lingkungan kita gitu. Yang pertama, DBD atau demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang menggigit manusia, menularkan virus dengue itu di tempat yang bersih, di dalam rumah gitu. Terus genangan air yang bersih. Dengan 3M saja sebenarnya kita bisa mengendalikan itu. Case fatality rate kami per Februari kemarin itu 1,9%. Dia naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Kita berharap hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan ini jangan sampai memakan korban jiwa. Jadi kesadaran masyarakat itu menjadi penting. Hari ini kita lihat bahwa penyakit akibat lingkungan yang kotor itu masih menjadi sumber masalah besar kita di Mimika. Dinas Kesehatan dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan dengan Kepala Puskesmas di Mimika guna membahas kasus DBD ini. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar mewaspadai penyebaran DBD dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini sebagian warga Merauke kerap masih datang ke dukun beranak untuk bersalin termasuk memeriksa kehamilan. Hal tersebut beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi karena secara medis dukun tidak memahami persalinan dengan baik. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Iriani Winoto mengatakan dukun sebenarnya bisa menjadi mitra kerja bidan di puskesmas untuk membantu persalinan warga. Hanya saja mereka membutuhkan lisensi serta pendidikan tambahan. Kalau seandainya kami langsung memberikan pelayanan yang kita mungkin bilang bahwa dukun tidak boleh lagi. Kalau kita lihat masyarakat di kampung-kampung itu biasa mereka senang dengan dukun sebelum bidan ada di tempat. Sehingga kami punya mitra kerja, kami membuat kerjasama baik dengan mereka, dan kami merapat dan mendekatkan diri untuk memberikan satu pengertian kepada dukun bahwa hal ini harus ditangani oleh kami gitu. Kami tidak langsung melarang seperti itu karena masyarakat juga, kendala kami itu masyarakat senang dengan dukun. Seperti itu ya. Ibu, sejauh ini catatan dari lembaga kebidanan Ibu masih ada berapa kira-kira dukun-dukun yang bisa berpraktik seperti itu, Ibu? Kalau sebanyak saya tahu selama ini sudah tidak ada, karena bidan sudah ada di tempat-tempat pelosok di kampung-kampung khusus di Kabupaten Merauke. Oke. Jadi di Pustu itu kebanyakan ada bidan, Polres ada bidan, seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk dari dukun mungkin sudah berkurang.
Selama ini dukun banyak membantu warga melakukan persalinan ketika warga kesulitan mendapatkan tenaga medis dan dokter, khususnya di pedalaman. Tidak heran masih banyak warga yang percaya dan mempunyai ikatan emosional terhadap dukun dibanding bidan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seperti biasa, tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah akan ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Penentuan dilakukan dengan pengamatan hilal di beberapa kawasan di Indonesia, termasuk di Merauke, pada hari ini. Kemenak dan tokoh agama akan melihat posisi hilal melalui teropong di kawasan Pantai Lampu 1, Merauke. Setelah hilal sudah terlihat, maka penentuan awal Ramadan sudah bisa dipastikan. 1 Ramadan 1444 Hijriah ini kami di Kabupaten Merauke yang merupakan titik penglihatan hilal untuk penentuan 1 Ramadan ini bersepakat kami dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas Islam yang ada di Kabupaten Merauke untuk pengamatan penglihatan hilal ini akan dilaksanakan besok sekitar jam 4 sore sampai dengan terbenamnya matahari yang akan juga dilakukan bersama-sama dengan dari Kementerian Agama Provinsi Papua dan Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Sementara itu, sehari menjelang puasa, harga telur ayam masih stabil dan stok juga melimpah. Harga minyak kita juga stabil dan stok mencukupi. Hal tersebut menepis kekhawatiran warga bahwa saat menjelang puasa, biasanya harga bahan pokok mulai naik. Saat ini harga telur ukuran kecil dijual Rp60.000 per rak, sedangkan ukuran besar Rp80.000 per rak. Ini jelang 1 hari puasa ini harganya seperti apa, Pak? Masih stabil aja. Stabil, Pak ya? Untuk 1 rak itu yang kecil berapa itu harganya? Satu rak yang kecil itu macam-macam, ada yang 60, ada yang 55, Oh, gitu. 65. Tapi kalau stoknya Stoknya ya masih ini. masih bisa ya, masih cukup ya. Nah, kalau untuk jelang lebaran apakah bakalan akan naik juga? Tidak, kayaknya tetap stabil. Tetap aja. stabil ya, memang stoknya banyak ya. Iya. Kalau harga minyak, Pak, harga minyak kita ini Sama aja, Pak. sama aja. Sama aja. Berapa per liternya dijual itu? 14.000. Sesuai dengan anjuran pemerintah ya. Iya. Kalau stoknya cukup minyak, cukup banyak. Ya lumayan ada lah. Lumayan ada ya. Bulan Ramadan. Sedangkan minyak goreng dijual Rp14.000 per liter sesuai harga eceran pemerintah. Pedagang yakin menjelang lebaran nanti harga telur dan minyak goreng akan tetap stabil karena stok mencukupi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.